Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya Andreus Devi Wairisal Kotenko selaku mahasiswa semester 6 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya, di mana terkait bab 7 yaitu expected cash flow dan certainty equivalent. Expected cash flow sendiri secara garis besar arus kas atau cash flow menggambarkan adanya arus uang masuk cash inflow dan uang yang keluar atau cash outflow. Tentunya kedua arus tersebut kita terapkan dan evaluasi dalam cakupan rumah tangga maupun perusahaan. Ada beberapa perbedaan cash flow dalam konteks keluarga atau rumah tangga dan perusahaan. Konteks cash flow dalam keuangan keluarga, cash flow sesuai dengan cash basis. Yang pertama, cash flow yang positif berarti penghasilan Anda lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan yang negatifnya adalah penghasilan yang lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, permasalahan yang sering kita jumpai konteks keluarga, mengurus keuangan atau kegagalan dalam arus kas atau cash flows. Di sini ada tabel di mana aliran cash flow yang dimiliki oleh orang pada umumnya antara lain sebagai berikut: gaji, bonus, tunjangan, pendapatan, lanjut ke pajak dan potongan, bayaran utang atau cicilan, pengeluaran rumah tangga, tabungan dan investasi. Lanjut kita lihat di mana jika dilihat dari skema di atas, gaji atau penghasilan bulanan yang didapatkan akan dipotong untuk membayar pajak, membayar utang maupun cicilan, dan kebutuhan rumah tangga. Setelah semua kewajiban terpenuhi, uang tersebut bisa diinvestasikan atau kita tabung kembali. Memang menyisihkan uang merupakan pekerjaan yang tidaklah mudah. Akan lebih mudah jika Anda lebih memprioritaskan penghasilan untuk ditabung maupun diinvestasikan. Nah, demi membantu Anda dalam mengatur cash flow finansial, skema arus kas seperti gambar berikut ini. Di sini kita bisa lihat tabelnya, ada gaji, bonus, tunjangan, hasil investasi, penghasil pasif, menuju pendapatan yang turun menjadi pajak pada potongan, donasi atau zakat dan perpuluhan, tabungan dan investasi, premi asuransi, bayar utang dan cicilan, pengeluaran rumah tangga. Itu merupakan tabel yang dimana terdapat sebuah skema arus kas seperti yang pada tabel yang tadi sudah saya tunjukkan. Lanjut kita lihat di mana saya mengambil. Jika dilihat dalam skema di atas, penghasilan yang didapat setelah membayar pajak dan potongan, maka uang tersebut digunakan untuk beramal. Tentu beramal atau berdonasi merupakan hal penting sebagai wujud rasa syukur kita akan rezeki yang didapatkan. Setelah itu tentunya kita bisa memprioritaskan berinvestasi, menabung dan juga membayar premi asuransi. Sisanya baru digunakan untuk membayar utang, cicilan dan kebutuhan rumah tangga. Ada tiga jenis pemasukan dalam cash flow individu dari keluarga. Ialah satu aspek dalam arus kas adalah pemasukan. Nah, pemasukan dalam arus kas atau cash flow pun terdapat tiga jenis, antara penghasilan aktif, penghasilan dari keuntungan, investasi, dan penghasilan pasif. Dua jenis pengeluaran dalam cash flow individu dan keluarga selain arus kas dalam konteks pemasukan, terdapat juga arus dalam konteks pengeluaran. Secara umum, pengeluaran terdapat dua jenis antara lain, yakni pengeluaran produktif dan pengeluaran konsumtif. Definisinya itu antara lain, pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang bertujuan membeli aset, baik aset kertas maupun aset nyata. Pengeluaran konsumtif adalah pengeluaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik keinginan maupun kebutuhan. Lanjut sendiri kita lihat.
7. Certainty equivalent. Konsep certainty equivalent ini merupakan merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Pada umumnya metode ini tinggi risiko, maka semakin kecil certainty equivalentnya, maka ini memasukkan unsur resiko pada arus kas proyek dan tidak pada tingkat diskontonya. Apa yang disatakan certainty equivalent kepada Anda? Investasi harus membayar premi risiko dan mempersasikan investor atas kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak mendapatkan uang mereka kembali, dan semakin tinggi risikonya, semakin tinggi preminya. Investor atas pengambilan rata-rata. Jika seorang investor memiliki pilihan antara obligasi pemerintahan Amerika Serikat membayar bunga 3% dan obligasi korporasi yang membayar bunga 8%, dan ia memilih obligasi pemerintahan diferensial, imbalannya adalah setara ketidakpastian. Komisaris perlu menawarkan investor potensial ini pengambilan lebih dari 8% pada obligasi untuk kita lanjut pada slide 8, di mana perusahaan yang mencari investor pada dasarnya menggunakan ketidakpastian yang setara sebagai dasar untuk menentukan berapa banyak yang harus dibayar, untuk meyakinkan investor untuk mempertimbangkan opsi yang lebih berisiko. Setara kepastian bervariasi karena setiap investor memiliki toleransi risiko yang unik. Istilah ini juga digunakan dalam perjudian untuk mewakili jumlah hadiah yang seorang harus abaikan antara lain dan taruhan yang diberikan. Ini disebut kepastian yang setara dengan penjualan. Perjudian. Yang pertama, setara kepastian mewakili jumlah uang yang dijamin diterima oleh investor sekarang. Daripada mengambil risiko mendapatkan lebih banyak di masa mendatang. Setara ketidakpastian bervariasi antara investor berdasarkan toleransi risiko mereka. Dan seorang pensiunan akan memiliki setara kepastian yang lebih tinggi karena dia kurang mau mengambil risiko dan pensiunan. Setara ketidakpastian, tambahan yang dibutuhkan investor untuk memilih investasi berisiko. Investinya yang akan jauh lebih aman. Kita lanjut ke slide 9, dimana contoh menggunakan setara kepastian. Gagasan setara kepastian dapat diterapkan pada arus kas dari investasi. Aliran kas yang setara kepastian adalah arus kas bebas berisiko yang oleh investor atau manajer dianggap sama dengan arus kas yang diharapkan berbeda lebih tinggi, tapi juga lebih berisiko. Rumus untuk menghitung arus kas secara setara kepastian adalah sebagai berikut. Certainty equivalent cash flow sama dengan 1 plus risk premium per expected cash flow. Premi risiko dihitung sebagai tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dikurangi tingkat bebas risiko. Arus kas yang diharapkan dihitung untuk mengambil nilai dolar, pertimbangkan probabilitas dari setiap arus kas yang diharapkan dan menambahkannya. Misalkan membayangkan bahwa seorang investor memiliki pilihan untuk menerima arus kas masuk senilai 10 juta dolar atau opsi dengan harapan berikut. Yang pertama, peluang 30% menerima 7,5 juta US dollar, peluang 50% untuk menerima 15,5 juta US dollar, dan peluang 20% untuk menerima 4 juta US dollar. Berdasarkan probabilitas ini, arus kas yang diharapkan dari skenario ini adalah expected cash flow sama dengan 0,3 kali 7,5 million US dollar tambah 0,5 kali 15,5 million US dollar ditambah 0,2 dikali 4 million US dollar yang hasilnya merupakan 10,8 million US dollar. Asumsikan tingkat-tingkat
pengembalian disesuaikan dengan risiko yang digunakan untuk mendiskontokan opsi ini adalah 12% dari tingkat bebas risiko adalah 3%. Dengan demikian premi risiko adalah 12% sampai 3% atau 9%. Dengan menggunakan persamaan di atas, haruskah setara kepastian adalah certain equivalent cash flow. Yang sama dengan 10,8 miliar per 1 ditambah 0,09 yang merupakan hasilnya 9.908 miliar US dollar. Berdasarkan ini, jika investor lebih suka menghindari resiko, ia harus menerima opsi yang dijamin bernilai lebih dari 9.908 juta US dollar. Demikian presentasi saya secara singkat terkait bab 7, di mana materi yang saya ambil yang Bapak dosen saya berikan pada kelompok saya expected cash flow dan certainty equivalent. Saya Andrew Steve Wairi Sambutenko mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika salah kata dan salah dalam pengetikan, mohon dimaklumi, dan selamat pagi dan sehat selalu.